Aduh, aku kok susah banget ya memahami materi pembelajaran. Aduh, kok aku nggak ada motivasi ya dalam belajar. Halo teman-teman, sebagai seorang siswa ataupun mahasiswa, teman-teman pastinya pernah nih mengalami masalah-masalah seperti tadi. Seolah-olah ada sesuatu hal yang salah dengan kondisi belajar teman-teman. Hai, aku Miranda Bella dari PBSI 2023 kelas B NIM 42 dalam mata kuliah belajar pembelajaran dalam bab kondisi masalah belajar dan pembelajaran. Nah, dalam bab ini kita akan membahas apa saja sih masalah-masalah dalam belajar dan upaya apa saja sih yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mari kita bahas. Masalah belajar. Apa sih masalah belajar itu? Masalah belajar dapat diartikan sebagai suatu hal yang menghambat proses perubahan tingkah laku secara menyeluruh. Hal ini dapat terjadi pada setiap murid tanpa memandang kecerdasan. Nah, teman-teman, masalah belajar ini tidak hanya dapat disebabkan oleh kelemahan dalam diri, namun juga dapat disebabkan oleh lingkungan yang tidak menguntungkan. Mari kita bahas apa saja sih jenis-jenis masalah belajar. Jenis-jenis masalah belajar. Jenis-jenis masalah belajar dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian berdasarkan apa yang dialami oleh siswa atau peserta didik. Yang pertama adalah keterlambatan akademik. Yang kedua adalah kecepatan belajar. Yang ketiga adalah keterlambatan dalam belajar. Yang keempat adalah sikap atau kebiasaan buruk dalam belajar. Yang kelima adalah kurangnya motivasi belajar. Yang keenam adalah sering tidak mengikuti kegiatan belajar pembelajaran. Tentunya hal-hal ini akan menghambat proses belajar bagi seorang peserta didik. Selanjutnya, apa saja sih gejala-gejala dari kesulitan belajar? Di antaranya, yang pertama adalah mendapatkan hasil yang rendah atau di bawah rata-rata. Yang kedua adalah hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Yang ketiga, menunjukkan sikap yang berkelainan, seperti menantang, berkata-kata kasar. Kemudian yang keempat, menunjukkan sikap emosi yang tidak terkendali. Selanjutnya adalah faktor-faktor penyebab timbulnya masalah belajar. Faktor ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seorang siswa atau murid. Hal ini meliputi yang pertama, kondisi psikologis. Kondisi psikologis ini meliputi tingkat intelijensi siswa. Siswa yang memiliki intelijensi tinggi cenderung lebih mudah dalam belajar. Yang kedua adalah faktor minat bakat. Yang ketiga adalah motivasi. Kemudian yang kedua adalah faktor psikologi atau faktor secara fisik. Bagaimana kondisi fisik siswa itu? Apakah dia mengalami cacat atau lain sebagainya? Apabila mengalami cacat seperti rabun atau kesulitan dalam pendengaran, tentunya hal ini juga akan mengganggu atau menjadi masalah dalam belajar siswa. Selanjutnya adalah faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri seorang siswa. Hal ini meliputi bagaimana hubungan siswa dengan sekolahnya, seperti guru, teman. Kemudian yang kedua adalah bagaimana hubungan siswa dengan keluarganya, apakah keluarganya harmonis, apakah keluarganya mendukung. Kemudian yang ketiga dengan lingkungan masyarakat, apakah lingkungan masyarakatnya cukup untuk mendukung proses belajar siswa atau malah sebaliknya. Teman-teman, tadi itu adalah faktor-faktor penyebab masalah dalam belajar. Selanjutnya, apa saja sih faktor penyebab timbulnya masalah dalam pembelajaran? Nah, ada 5 faktor utama. Yang pertama adalah faktor fisiologis atau kondisi fisik. Yang kedua adalah faktor sosial. Yang ketiga adalah faktor kejiwaan. Yang keempat adalah faktor intelektual. Dan yang kelima adalah faktor kependidikan. Lalu teman-teman, ada yang namanya masalah-masalah dalam pembelajaran seperti yang telah disebutkan. Nah, masalah-masalah ini dapat terjadi dari berbagai macam segi, seperti dari segi guru, dari segi peserta didik, dari segi orang tua, dari segi manajerial, dari segi kurikulum, dari segi pemerintah, dan dari segi sosial atau lingkungan masyarakat.
Kita sudah mengenal berbagai macam masalah dalam belajar maupun pembelajaran. Apa pula upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Pertama, upaya untuk mengatasi masalah belajar. Adanya pengajaran perbaikan, adanya kegiatan pengayaan, adanya konseling individual, kemudian adanya penerapan kebiasaan baik dalam belajar, dan yang terakhir, adanya kegiatan meningkatkan motivasi belajar siswa. Kita sudah berkenalan dengan banyak masalah dari kegiatan pembelajaran. Lalu apa saja sih upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Di antaranya, yang pertama dari segi guru. Adanya upaya untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola belajar pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan seperti adanya pelatihan dan pengembangan kemampuan guru. Kemudian dari segi peserta didik, adanya motivasi dalam peserta didik yang perlu ditingkatkan untuk memahami pentingnya peran belajar dengan baik dan benar. Kemudian dari segi pemerintah, yakni meningkatkan perhatian dalam penyediaan dan kerjasama dengan tenaga pendidik sehingga dapat menciptakan proses pendidikan yang berjalan dengan lancar dengan sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian dari segi masyarakat, adanya masyarakat yang bersedia memberikan dukungan serta mendukung penuh proses belajar pembelajaran. Kemudian dari segi orang tua, adanya orang tua yang lebih lagi memperhatikan kondisi belajar anak-anaknya. Kemudian yang terakhir, dari segi manajerial, di mana perlu ditingkatkan berbagai macam fasilitas sesuai dengan kebutuhan sarana dan prasarana dalam kegiatan belajar pembelajaran. Baik teman-teman, itu dia tadi kita sudah berkenalan dengan berbagai macam, mulai dari masalah belajar, masalah pembelajaran, sampai pada jenis-jenisnya, kemudian upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Miranda Bella pamit undur diri.